Jawab. Who used to call me on my cell phone? Say like when you need me now. Call me on my cell phone. Say like when you need me now. Oke, jadi di sini saya bikin dua, ada PowerPoint dan ada juga cuma video. Itu karena saya tidak yakin kalau pakai PPT saja itu bakalan tuntas. Dan kenapa tidak cuma video aja? Karena saya juga yakin kalau video itu pun tidak bakalan tuntas juga. Jadi nilainya saling mencukupi, PowerPoint dan video. Oke, itu saja. Oke, jadi yang pertama adalah realisme dalam hubungan internasional. Nah, jadi realisme ini sendiri kita udah tahu ya kalau di sini tuh negara itu adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Kemudian sistem internasionalnya juga bersifat anarki, yang dimana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara. Kemudian setiap negara itu bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan juga kekuatan militernya sendiri. Hubungan antar negara cenderung kompetitif dan konflik lebih mungkin terjadi daripada kerjasamanya. Nah, di sini saya mengambil contoh fenomena berupa konflik antara Rusia dan Ukraina, yang dimana aktornya saat itu adalah Rusia, Ukraina, NATO, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Interaksi yang dilakukan itu adalah ya konflik dan juga rivalitas kekuasaan. Rusia itu menginvasi Ukraina pada 2022 untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur. Sementara Ukraina mendapat dukungan militer dan ekonomi dari negara-negara barat. Nah, kenapa ini relevan dengan teori realisme? Nah, jadi ini tuh relevan dengan realisme karena Rusia bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya untuk menjaga keamanan dan memperluas pengaruh geopolitiknya. Konflik ini menunjukkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara mengutamakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan mereka, dan keseimbangan kekuasaan menjadi faktor utama dalam hubungan internasional. Selanjutnya, yang berkebalikan dengan realisme, yaitu liberalisme. Berkebalikan gak ya? Berkebalikan gak benda ya? Itu yang berkebalikan ekonomi atau HI ya? Oke, jadi teori liberalisme dalam hubungan internasional. Nah, di sini liberalisme itu menyatakan kalau negara itu bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, melainkan juga ada organisasi internasional dan juga aktor non-negara yang ikut berperan. Kerjasama antar negara lebih mungkin terjadi dibandingkan konflik, terutama melalui institusi internasional. Interdependensi ekonomi dan politik dapat mengurangi kemungkinan dari peperangan itu sendiri. Kemudian, demokrasi dan hukum internasional berkontribusi pada stabilitas global. Untuk fenomena yang saya ambil di sini adalah aliansi militer NATO dan dukungan Barat terhadap Ukraina. Jadi di sini aktor-aktornya itu ada Amerika Serikat, terus juga negara-negara anggota NATO kayak Jerman, Prancis, Inggris, dan lain-lain, Uni Eropa, dan Ukraina. Nah, untuk interaksinya itu, yaitu kerjasama militer dan bantuan ekonomi. Kenapa? Karena sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara Barat, khususnya melalui NATO dan Uni Eropa, itu memberikan dukungan militer, keuangan, dan sanksi ekonomi terhadap Rusia untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina. Nah, kenapa ini relevan dengan liberalisme? Jadi relevansinya dengan liberalisme itu, fenomena ini itu mencerminkan bagaimana negara-negara Barat bekerja sama melalui institusi internasional untuk mempertahankan stabilitas dan menegakkan hukum internasional. Aliansi seperti NATO dan Uni Eropa itu menunjukkan kalau negara-negara dapat mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan mereka bersama, yaitu melindungi demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip perdamaian internasional. Mamputnya. Dan yang terakhir, saya mengambil teori Marxisme dalam hubungan internasional. Ini teori yang lumayan ribet sebenarnya ya. Jadi ya, dari apa yang bisa dipahami lah ya, Marxisme ini menganggap kalau hubungan internasional itu ditentukan oleh struktur ekonomi dan kelas sosial. Kapitalisme global juga menyebabkan eksploitasi negara-negara miskin oleh negara-negara yang kaya.
Kemudian di Marxisme itu juga menganggap kalau negara itu bukan aktor utama, melainkan perusahaan multinasional dan kelas kapitalis yang memiliki pengaruh besar. Sistem ekonomi dunia terdiri dari negara inti atau negara maju, kemudian negara semi-periferi, dan negara periferi atau negara berkembang yang terus dieksploitasi oleh negara maju. Di sini kita ambil contohnya ya, kayak eksploitasi negara global selatan dalam kapitalisme global, di mana aktornya itu perusahaan multinasional kayak Apple, Nike, Shell, dan lain-lain lah. Kemudian negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, ya itulah, serta negara-negara berkembang kayak Indonesia, Bangladesh, apalagi ya. Nah, interaksi yang dilakukan itu adalah ketimpangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja. Banyak perusahaan multinasional yang berbasis di negara maju itu memanfaatkan tenaga kerja yang murah dan juga sumber daya alam di negara berkembang, sementara keuntungan terbesarnya ya tetap dinikmati oleh negara-negara maju itu sendiri. Kemudian ini relevan dengan Marxisme karena fenomena ini menunjukkan bagaimana negara-negara kaya dan korporasi multinasional itu mengeksploitasi negara berkembang melalui mekanisme kapitalisme global. Negara-negara berkembang tetap berada dalam posisi lemah karena bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Sementara keuntungan utama tetap mengalir ke negara maju. Gitu. Baik, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai 3 teori hubungan internasional yang saya sampaikan, yaitu teori realisme dalam HI, liberalisme dalam HI, dan juga Marxisme dalam HI. Untuk neorealisme dan juga neoliberalisme, neomarxisme itu ada juga, tapi untuk video kali ini tidak saya sampaikan karena boleh juga cuma 3. Itu saja dari saya. Terima kasih.